Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Esok TV. Kali ini kita mau main ke daerah Jatinegara, yang dimana tempat menjual barang-barang bekas yang masih berkualitas. Oke, kita lihat aja gimana. Tapi posisi habis hujan, kayaknya sih yang dagang juga nggak terlalu ramai. Cuman oke deh, kita lihat ya barang-barang apa aja yang ada di Jatinegara ini. Yuk jalan-jalan bareng gua ngelihat penjualan barang-barang bekas yang ada di Jatinegara. Iya, Pasar Loak Jembatan Hitam yang berada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini menjadi salah satu tempat untuk mencari barang bekas unik dan murah, guys. Jadi kalau kalian mau nyari barang bekas nih unik dan murah, langsung aja ke Pasar Loak Jembatan Hitam. Buat gua ini baru pertama kali gua kesini, jadi gua masih belum tahu seluk-beluknya, tapi akan gue cari tahu. Nah, jadi berdasarkan cerita sejumlah pedagang nih yang ada di sana, Pasar Loak Jembatan Hitam ini sudah eksis nih dari awal tahun 2000-an sih katanya gitu ya. Jadi di Pasar Loak ini cocok nih buat lo pada yang emang pengen nyari barang-barang unik, antik, terus yang ibaratnya lo nyari di Shopee sama Tokopedia tuh nggak ada, tapi ketika lo kesini tuh, wih ada barangnya gitu, guys. Nah, setelah masuk di Jalan Jatinegara Timur, kalau gue sih milih parkir di sini ya, di dekat pintu depan Jalan Jatinegara Timur 1. Itu gue langsung parkir aja di sebelah kiri. Nah, itu motor. Lalu jadi gue bisa leluasa jalan ke berbagai tempat yang ada di dalam. Kenapa gue nggak parkir di dalam? Karena di dalam udah pasti penuh dengan para pedagang. Jadi gue lebih memilih parkir di depan karena sepi pedagang dan leluasa untuk memindahkan motor. Oke, lanjut aja kita keliling-keliling ke Pasar Loak Jembatan Hitam Jatinegara Timur. Gue saranin kalau lo mau belanja di sini jangan pakai nafsu, jangan buru-buru. Nah, lo harus lihai, lo harus pandai memilih barang karena di sini tuh semua barang insya Allah ada asalkan lo bisa milihnya ya. Nah, kebetulan cuaca hari ini habis hujan, jadi nggak semua lapak dibuka di pinggir jalan. Dan kayaknya gue emang sedikit salah timing untuk datang. Mungkin nanti next gue akan review lagi di kesempatan hari yang lebih cerah. Tapi untungnya semua pedagang juga masih banyak yang buka, jadi gue berkesempatan untuk melihat beberapa barang yang dijual di sini. Oke, kita langsung aja belok ke kiri. Nah, di kiri ini kondisi jalan masih becek ya. Di sini gue ngelihat ada yang menjual berbagai macam jam-jam second tentunya ya. Ini lo bisa temukan dengan harga yang murah. Kalau misalkan lo lagi beruntung banget, lo bisa dapetin jam-jam yang branded dengan harga yang benar-benar terjangkau. Tapi coba lo cek dulu ya kondisi dari jam itu. Lo bisa nanya nanti apakah jam ini masih nyala atau harus ada perbaikan, sedikit perbaikan seperti baterai atau apa gitu. Kebanyakan dari barang-barang yang dijual di sini ketika dia dalam kondisi tidak nyala, maka itu dibeli hanya untuk kanibalan. Contoh misalkan kayak tukang servis ya, yang hanya ingin mengambil beberapa part dari bagian barang-barang tersebut. Di sini gue juga nemuin satu toko yang ternyata gue lihat dari luar itu tokonya kecil ya. Tapi pas masuk ke dalam ternyata ada beberapa ruangan lagi yang menyimpan barang-barang antik. Kayak lampu, lukisan, pajangan keramik. Terus kayu-kayu dari apa untuk membuat bangku. Pokoknya tempat yang ini unik banget ya ketika gue masuk. Jadi ada beberapa pedagang di dalamnya. Yang sebelah kiri tadi menjual khusus jam contohnya. Terus ini kondisinya juga nggak terlalu terang ya. Karena minim banget lampu. Jadi ada beberapa toko juga yang tutup mungkin. Sehingga lampu dari toko tersebut tidak menyala. Tuh contoh ada apa namanya cermin yang sudah tua, keramik piring yang cukup unik gitu ya. Oh, pokoknya untuk lo masuk ke tempat sini ini cocok banget buat para kolektor. Ini pas ya, lukisan-lukisan juga gede banget ya. Ini untuk kolektor, ini inget nih tempat ini nih. Lihat barang-barangnya itu sangat-sangat kuno ya. Jadi sekali lagi gua ini berangkat di hari Senin, kemungkinan beberapa toko ini tutup karena memang weekday nggak terlalu ramai. Di sini gue nemuin boneka yang sangat creepy banget, asli matanya tuh serem banget ya, warna hitam kayak gitu. Dan gue maju lagi untuk mengecek di sebelah sini juga nggak ada penunggunya, nggak ada yang jual.
Tapi ada beberapa sepeda-sepeda kuno antik seperti itu. Oke, dan sekali lagi pokoknya kalau lu kesini jangan lupa lu harus belajar nawar, karena di sini wajib nawar. Lu bisa dapetin barang bagus, jangan harga murah, tapi lu harus juga pintar nawar. Jadi jangan sampai lu beli barang itu kemahalan ya. Tapi juga kalau barang seni gini kan nggak bisa dihargai oleh uang ya. Terkadang nilai seni itu lebih tinggi daripada uang itu sendiri. Nah yang unik gue nemuin foto yang sangat vulgar. Mungkin foto ini bakalan dipajang ya buat orang-orang kolektor, ini cukup cocok. Oke, lanjut lagi ke toko sebelahnya. Gue nemuin beberapa patung-patung miniatur seperti patung-patung yang ada di sini ya. Tapi di sini juga pedagangnya nggak ada karena tokonya juga gelap, maka gue lanjutin untuk jalan lagi keluar. Toko-toko yang ada di dalam sini ini cukup rapih ya, jadi bersih juga dagangannya kalau menurut gua. Karena memang tertata rapi, beberapa lukisan juga ditata dengan rapi dan terhindar dari debu-debu jalan ya. Jadi secara kualitas mungkin yang di dalam sini lebih bagus mungkin ya, karena gua nggak tahu. Mungkin kolektor bisa komen di bawah. Lebih estetik ya kalau lu masuk ke dalam tuh kayak tempat pertunjukan karya seni gitu. Pameran yang dadakan yang lu bisa beli barangnya secara langsung. Oke, next kita lanjut lagi ke jalanan, kita keluar lagi. Biasanya banyak YouTuber yang review soal handphone second ya yang ada di pasar loak Jatinegara Hitam ini. Gue nggak tahu itu handphone memang sepertinya apakah second atau handphone itu mungkin saja hasil perbaikan atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya harganya di bawah pasaran. Di sini juga terdapat kacamata yang terkadang ketika lu beruntung lu bisa dapat kacamata branded yang masih bersertifikat. Itu ya. Lanjut lagi, banyak juga yang jual keramik. Pokoknya ya barang-barang antik di sini tuh wajib banget lu lihat dulu. Lu lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya masih prima dan harganya pas, angkut ketika lu suka sama barang itu ya. Dan nggak semua barang yang dijual di sini juga barang bekas ya, karena ada beberapa penjual yang menjual barang-barang baru seperti headset, terus ada lagi seperti colokan charger atau sepatu-sepatu dan sendal juga ada yang menjual baru. Tapi mungkin harganya juga murah ya. Kita lanjut lagi, ini ada beberapa minyak gua atau minyak apa itu. Jalanan di sini cukup luas ya karena emang tadi gue datangnya weekday, sehingga gue sendiri nggak merasakan cukup crowded di jalanan ini. Oke, next kita ke toko selanjutnya. Nah, di sini juga seperti pasar Senen ya. Jadi ada banyak penjual baju yang bal-balan gitulah, yang thrifting gitu. Yang lu juga harus pinter-pinter milihnya ya. Gue akan jalan sampai ke ujung. Nanti gua akan lihat di ujung sana tuh ada apa aja ya sampai nanti ke pinggir jalan. Nah, di sini gua nemuin satu gelas yang katanya gelas ini adalah gelas keramik Turki. Ada beberapa, dia nawar 150.000 untuk 5 piece gelasnya. Cuman nggak gua beli karena ya gua nggak butuh. Mungkin buat kalian yang butuh lebih bisa cari di sini. Nah, ini dia nih, ada penjual barang-barang baru ya, aksesoris handphone. Terus ada juga headset yang baru. Di sini gue nemuin beberapa pedagang yang memang tuh lapaknya itu nggak berjauhan ya, berdekatan. Sendok 10.000. 2.000 berapa? Hah? 2.000 satu losin. 10.000. Satu losin. 18. 18 biji.
kalung. Kalungnya bagus. Sokor listrik. Casing. Dan uniknya lagi, kebanyakan pedagang di sini di dalam satu lapak itu nggak menjual satu jenis barang aja, tapi ada beberapa barang dalam satu lapak. Misalkan nih ada jam, ada setrika, ada sepatu, pokoknya barang apa aja lah yang dia punya, dia jual di dalam satu lapak itu. Tapi ada juga sih beberapa pedagang yang memang jualan satu jenis produk. Contohnya nih kayak ini sepatu-sepatu gini ya. Di sini campuran juga nih, ada sepatu baru dan ada sepatu second. Kalung roda. Dan buat lo semua yang lagi nyari perkakas-perkakas atau alat-alat bangunan yang dengan harga murmer, di sini cocok banget, banyak banget, gila, lengkap pokoknya udah kayak toko bangunan di sini. Bisa ada yang baru, ada yang second, bisa lo lihat ya, lo pilih dan lo nego, yang penting lo nego di sini ya. Di sini gue beli palu dengan seharga 15.000 ya. Jadi awalnya dia jual 25.000. Karena menurut gue palu itu second, gue tawar-tawar jadi 15 dan akhirnya dia mau. Oh iya, kalau lu mau nawar dengan beberapa pedagang, lihat juga ya kalau semisalnya pedagang itu kayak udah tua atau gimana, ya mungkin tidak terlalu tinggi ya nawarnya supaya membantu kehidupan ekonomi dia juga. Oke, lanjut lagi, banyak juga tas-tas anak dan dompet-dompet second. Lalu ada koper. Nah, kalau lu lagi beruntung banget, lu bisa dapetin koper dengan merek branded ya, dengan merek yang cukup branded, tapi harganya juga murah. Pokoknya di sini murah-murah banget ya tuh kan. Random banget kan jualannya kan, ada kacamata, ada mic, ada edisi ya kan. Sampai pojok, kita balik lagi ke arah sana. Ke arah sana, nah. Yuk, kita lanjut jalan lagi. Dan gue nemuin yang namanya kompor listrik bro. Gue nggak tahu ini nyala apa enggak kompor listriknya, tapi cukup gokil ya. Gila, ada kompor listrik loh di sini loh. Dimana kompor listrik itu masih mahal, di sini udah ada. Goks lah pokoknya ya. Cuman gue masih nyesel lah ya pokoknya ini, karena gue datang di hari yang tidak pas, dimana semua pedagang belum semuanya menjajakan dagangannya. Jadi ada beberapa toko yang masih tutup dan ada beberapa lapak yang masih belum ditempatin oleh pedagang-pedagang. Jadi barang-barang yang disajikan yang gue lihat itu kayak belum beragam banget ya di sini. Tas kulit.
Di sisi bagian sini gue mulai nemuin beberapa penjual kaset-kaset klasik nih yang dulu sering gue beli nih, gue denger ya. Dulu pertama itu kaset-kaset itu gue beli tuh kayak di Roxy gitu ya, itu zamannya masih baru. Pokoknya kalau gue beli kaset itu seakan-akan gue udah senang banget ya karena bisa dengerin lagu-lagu yang hits pada zaman itu. Jadi ini ya apa namanya? Jadi kenangan lah gue kalau kesini ngeliat-liat barang-barang antik gini nih. Gila, semuanya nyampur, sebelahnya ada tukang nasi, sebelahnya tukang ini, wah pokoknya antik dah kalau lo ke pasar ini. Nah, ada satu toko yang menjual beberapa kaset-kaset, dan ini tokonya eksklusif ya. Kaset-kaset klasik ya, gila nih kalau buat kolektor nih surga banget ya. Lo bisa nyari beberapa kaset pilihan lo di sini. Oke, next kita lihat lagi, lanjut. Oh, ini adalah bagian perkakas ternyata. Ya mungkin ini udah berkarat tapi mungkin masih bagus ya, masih bisa lah ya. Next lagi perkakas lagi, ada kipas, ada panci, ada penggorengan, banyak banget. Dan ini yang seperti alat-alat bangunan juga ya, pokoknya didukung di sini. Oke, ke sebelah kiri gue nemuin lagi nih salah satu toko yang unik nih, bisa bikin gue ingat sama salah satu toko yang tadi gue lihat di dalam itu. Nih toko antik juga karena menjual berbagai keramik yang tertata rapi dan bersih ya. Ternyata yang ini juga lengkap juga ya. Nah seperti ini. Sepertinya kalau gue pikir-pikir kenapa enggak khusus pedagang yang barang-barang antik ini jadi satu corner gitu ya, satu sudut mereka menjual barang itu kayak lebih asik gitu, dilihatnya lebih rapi. Karena barang-barang yang dijual khusus-khusus seperti barang-barang antik kuno, keramik seperti ini ya. Terus yang kaset-kaset juga disusun jadi satu corner, jadi sudut untuk penjual-penjual kaset. Mungkin pasar ini lebih terlihat menarik gitu ya ketika udah dikelompokkan berdasarkan jenis dagangannya. Dan misalkan kayak beberapa pedagang yang jual berbagai macam dalam satu lapak, itu nanti ditaruh di depan gitu ya untuk menarik minat dari pengunjung yang lewat. Oke guys, gitu aja perjalanannya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus Asox TV. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.